memaknakan seperti hadirkan menguatkan adanya mayat itu katanya. Yang begini, kalau pertanyaan yang mulia, ini kan kaitannya ada penyiksaan. Saudara saksi ini dia melihat langsung faktanya, makanya saya kaitkan dengan undang-undang saksi tidak melihat langsung fakta adanya penyiksaan itu. Saksi hanya menduga adanya luka-luka, tapi dikatakan oleh saksi apa yang dikatakan ada penyiksaan kenyataan terhadap adanya fakta luka-luka terhadap adanya tersebut. Iya kan? Jadi majelis hakim saya yang menyaksikan langsung itu melihat jenazah sudah tidak. Saya panggil sebagai saudara saksi. Saya ingin mempertanyakan kapasitas Anda kan sebagai anggota DPR. Upaya apakah pasca terjadinya penembakan Suhada, ketika Anda sudah melakukan upaya penyelesaian di lapangan langsung, apakah ada upaya dari anggota DPR baik dari Komisi 3 maupun dari saudara saksi sendiri sebagai anggota Komisi 1 untuk melakukan RDP terhadap Kapolri terhadap tindakan daripada 6 Suhada yang meninggal ini? Bagaimana? Apakah ada upaya daripada Komisi 3 dan Anda sendiri sebagai anggota DPR? Ya, setahu saya di Komisi 3 mungkin pernah ada RDP tersebut ya. Karena saya bukan anggota dari Komisi 3, saya anggota dari Komisi 1 yang mitranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. Jadi tidak secara langsung dibahas di dalam fungsi keanggotaan saya. Tapi secara umum sebagai anggota DPR yang juga harus merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, saya menyampaikan juga ini kepada publik dan saya juga sampaikan ini di dalam YouTube saya maupun dalam pernyataan-pernyataan, dan juga saya sampaikan juga kepada anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, khususnya kepada Saudara Romo Sabedi untuk mengawal kasus ini. Tadi Anda sampaikan berkaitan dengan Hankam ya, pertahanan dan keamanan. Pertahanan saja. Keamanan sudah beda. Terus saya ingin menanyakan kembali, kesulitan apa sih sesungguhnya seorang anggota DPR sampai dipersulit berjam-jam ya? Padahal kalau sebenarnya seorang anggota DPR cukup telepon Kapolri untuk mempermudah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini yang memang menurut saya perlu didalami ya, karena peristiwa ini bukan peristiwa biasa dan melibatkan tentu saja aparat penegak hukum, karena memang sudah ada sidangnya kalau tidak salah sebelumnya, sehingga ya saya kira biasa di dalam hal yang melibatkan itu tidak seperti kalau keadaan atau situasi yang melibatkan masyarakat biasa. Jadi ini yang menurut saya memang memerlukan sebuah pengawasan yang lebih jauh lagi, karena kita bersama kedudukannya di dalam hukum. Jadi kita ketika itu konsentrasinya adalah bagaimana secepatnya mengeluarkan jenazah dan bisa diterima oleh pihak keluarga. Jadi tidak ingin berdebat tentang hal-hal yang substansial, tentang makam yang lain-lain, tapi kita sudah mencoba berkali-kali dan memang tidak diizinkan ketika itu melihat jenazah korban di dalam tidak berada di dalam rumah sakit maupun apalagi di dalam prosesnya. Jadi bahkan ketika mau diberangkatkan juga tidak melalui jalur yang kita tunggu. Kita menunggu waktu itu berdiri selama berjam-jam juga di lokasi
rumah sakit itu dengan harapan ketika nanti jenazah itu lewat ya kita ikut bisa mengiringi, tapi ternyata dibawa tanpa pemberitahuan kepada kami yang mewakili, artinya diminta bantuan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan juga pihak keluarga. Tiba-tiba ambulansnya sedang jalan membawa peti jenazah. Karena hasil dari pengadilan Jakarta Selatan, pelakunya itu bebas berkeliaran begitu saja, sedangkan 6 nyawa ini dianggap seperti bangkai binatang. Menurut Anda bagaimana? Ya, menurut saya perkara yang menyangkut hak asasi manusia, apalagi menyangkut nyawa dan juga diikuti oleh sebuah proses yang menyebutkan penyiksaan itu, saudara saksi ya, saudara bukan saksi anggota kan, sudah dihadirkan untuk memuaskan adanya mayat itu apa ya? Yang begini, pertanyaan ini yang mulia, ini kan kaitannya ada penyiksaan. Saudara saksi ini dia melihat langsung faktanya, makanya saya kaitkan dengan undang-undang Saudara saksi tidak melihat langsung fakta adanya penyiksaan itu. Saksi hanya menduga adanya luka-luka. Tadi dikatakan oleh saksi, apa yang dikatakan alias tentang kenyataan terhadap adanya pakar korban terhadap jenazah tersebut tadi. Iya kan? jadi majelis hakim saya yang menyaksikan langsung itu melihat jenazah sudah tidak bernyawa, Ya. namanya jenazah ya. Tetapi kalau ditanya melihat penyiksaan tentu saja tidak siap penyiksaan. Ya. Tetapi dari kondisi tubuh ketika itu ada luka karena peluru dan luka-luka lain dan lebam-lebam itu ada pangkat. Dan Jadi itu yang mulia. Makanya saya kaitkan dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, tolong di anggota DPR khususnya lewat saksi, tolong dibuat kembali tim pencari fakta berkaitan dengan adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap 6 syuhada ini. Kami khawatir 6 nyawa aja tidak ada harganya, apalagi ke depan. Sepertinya nyawa bagi negara ini 6 orang itu tidak berarti. Kami dari tim pengacara daripada HBS berharap sekali kepada anggota DPR agar tim pencari fakta ini ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ini justru di
dengan aparat itu dalam sisi pengawasan untuk membantu pihak keluarga mengeluarkan jenazah dan secepatnya untuk diterima oleh pihak keluarga. Terus saksi, menurut kesaksian para keluarga korban, mereka juga melakukan audiensi ya dengan pihak DPR yang mungkin tadi diantaranya diterima oleh para saksi atau mungkin juga komisi 3 ya, komisi 3 ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas faktanya itu sampai juga kepada saudara saksi gitu ya, yang disampaikan oleh keluarga korban. Nah, kemudian terkait dengan ini juga dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa peristiwa pembunuhan 6 anggota ini ya itu dinyatakan unlawful killing, sebuah kejahatan. Bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kejahatan kemanusiaan itu harusnya kan dipersidangkan di persidangan peradilan HAM, tapi ini justru disidangkan di pengadilan negeri. Bagaimana menurut bagaimana seharusnya ya, karena Anda termasuk sudah punya fungsi legislasi di situ, paham betul dengan undang-undang HAM itu. Ya, kalau boleh saya berpendapat, majelis hakim. Ya. Jadi memang harusnya Komnas HAM yang mempunyai tugas untuk melakukan pencarian fakta ini, dan kalau sudah dinyatakan unlawful itu ya memang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun saya mempunyai pendapat pribadi yang saya kira berbeda, bahwa ini bisa dinyatakan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Jadi memang itu sebuah kejahatan kemanusiaan kan? Menurut memang kesaksian dari saudara yang di awal itu kan memang melihat faktanya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya setelah melihat kenyataan bahwa persidangan itu ternyata dilakukan di pengadilan negeri, lalu kemudian pelakunya juga kan kita sama-sama ketahui bebas gitu ya. Apa langkah-langkah DPR dalam hal ini dalam fungsi pengawasan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut begitu kan terkait dengan urusan kemanusiaan ini? Ya, saya kira itu kalau dikaitkan dengan fungsi DPR lebih pada komisi yang bersangkutan yang mempunyai mitra yang terkait dengan masalah itu secara keseluruhan ya. Dan saya kira di dalam proses yang semacam ini hal-hal yang menyangkut masalah hak asasi manusia itu biasanya tidak ada batas waktu. Jadi apakah DPR ada wacana untuk melakukan? Saya tidak bisa berpendapat. Terima kasih Yang Mulia. Wartawan ketika dari awal saya sidang itu ada dan selalu meliput. Tapi ketika sampai di masalah KF50 tidak ada satupun wartawan yang meliput. Itu pertanyaan saya, kenapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat era sekalian, saya bersama Habib Bahar bin Smith ya. Kalau di media terpaksa ditulis HBS ya, bukan habis tapi HBS benar. Soalnya kalau ditulis lengkap kadang-kadang ribet kita. Kemudian ada ini Fadlizon, anggota DPR kita. Kami baru saja tadi memberikan keterangan saksi dan giliran saya memberikan keterangan ahli belum setelah ini. Ini di tengah-tengah rehab kita karena tadi break sholat maghrib dan isya. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai sidang. Cuma ini ada hal yang penting yang akan diumumkan Habib Bahar soal berkurban di Idul Adha. Bukan korban ya, kurban, berkurban di Idul Adha. Sekalian tanya, pesantren Habib Bahar kapan Idul Adha hanya biar sobat semuanya bisa tetap menyalurkan kan? Misalnya 10 Zulhijjahnya dan hari tasyriknya itu biar tahu jatuhnya. Silakan Bib. Menghimbau kepada sobat era sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sobat RH dimanapun berada dan kepada seluruh umat Islam, khususnya di samping saya Bapak Fadlizon, kakak saya Bang Refli Harun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Di tengah break, kita lagi sidang ini, lagi break. Saya ingin menghimbau kepada seluruh umat Islam, karena kami, pondok pesantren kami sedang membuat program berkurban bersama Habib Bahar dan Ponpes Tajul Alawiyin untuk NKRI, yang dimana daging kurbannya itu akan kita bagikan ke seluruh Indonesia kepada yakni orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, kemudian yakni pondok kita ini kan, pondok pesantren kita kan sedang dibangun. Kita sedang membangun pondok pesantren yang dimana membutuhkan dana untuk membangun pondok pesantren itu, yakni sehingga ada kelebihan daripada kurban itu, yakni orang yang mengirim uang untuk kurban itu, kelebihannya itu untuk pondok pesantren, sehingga orang yang berkurban bersama ponpes kami ini dia mendapatkan 2 pahala, 1 pahala kurban, yang satu lagi pahala jariah, yaitu mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pesantren yang dimana tidak akan putus sampai hari kiamat. Jadi dapat 2 pahala, pahala kurban dan pahala jariah, yaitu karena ada sebagian dari keuntungan, maksudnya keuntungan daripada pembelian hewan kurban itu nanti untuk pembangunan pondok pesantren. Dan bukan hanya kurban, siapapun yang ingin membantu pondok pesantren kami karena sedang pembangunan. Karena pondok pesantren kami itu rata-rata yang mondok orang-orang susah, orang-orang miskin dari seluruh Indonesia, dan biayanya gratis. Yakni ya intinya selama saya makan, santri makan. Kalau saya nggak makan, ya santri nggak makan. Dan gratis, biayanya gratis. Dan kebanyakan orang-orang susah, anak yatim, itu yang berada di pondok pesantren kami. Kami didik mereka dengan didikan agama, agar cinta kepada agama, agar cinta kepada bangsa, dan agar selalu cinta kepada NKRI, dan khususnya bisa menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlak, beradab, beramar ma'ruf nahi mungkar, serta selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya serukan bukan hanya berkurban saja, tapi siapapun untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Siapapun mau bersedekah silahkan sedekah. Jadi itu nanti adapun kemana, nah itu nanti sama Bang Refli nanti mungkin Jalil Akan ditulis di di deskripsi. nanti Jalil, di situ ada saudara Jalil, ada nomor HP-nya, dihubungin aja. Itu aja. Ya ini saya ini di penjara, saya nggak memikirkan diri saya nggak memikirkan bagaimana nasib saya, vonis saya, hukuman saya, nggak. Tapi saya dalam penjara itu yang saya pikirkan anak-anak pondok ini makan apa enggak. Yang saya pikirkan bagaimana santri-santri saya di pondok pesantren, itu aja. Saya nggak pernah memikirkan diri saya. Jadi itu saja, saya berharap kepada seluruh yang menonton ini agar bisa yang satu tadi berkurban, kemudian mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren kami. Sebab Pak Refli, santri kan makin banyak. Ya. Itu sampai luarnya tidurnya tuh di luar, Bang Fadli. Ya.
tidur di luar karena udah nggak nampung, udah nggak, jadi bangunannya tuh udah nggak ini, jadi pada ada yang tidur di taman, ada yang tidur di samping kolam. Nah jadi kami sangat mengharap itu. Saya nggak pernah memikirkan diri saya, tapi saya selalu memikirkan santri-santri pesantren saya. Itu saja ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Bang Refli. Nanti mungkin Bang Fadli mau nambahin. Mudah-mudahan yakni Allah yang membalas, dan itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau dalam kubur. Tidak ada harta apapun kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Zon. Saya sudah beberapa kali ke pesantren Habib Bahar Smith di daerah Kemang ya, Kemang Bogor. Dan saya menyaksikan bahwa pesantren Habib Bahar ini memang banyak sekali menampung ya masyarakat atau santri-santri yang kurang mampu, dan saya kira ini adalah penting karena pesantren itu adalah satu tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Dan pendidikan di pesantren tentu saja lebih ada plusnya, bukan hanya untuk pendidikan umum tapi pendidikan agama, keimanan, karakter. Dan saya yakin Habib Bahar ini tadi sesuai yang disampaikan untuk NKRI ya. Ya mudah-mudahan Santri semua saya didik nasionalisme. Iya. Bukan cuma di mulut nasionalisme. Betul. Jadi saya ikut mendukung apa yang dicanangkan kurban sekaligus untuk amal ibadah jariah bagi pembangunan pesantren yang dari situ mudah-mudahan melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa, ulama-ulama ya. Dan ini tugas yang sangat berat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya bisa ditanggung atau hanya ditanggung saja oleh pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat ya, habaib, ulama, mendirikan pesantren itu telah jelas sekali banyak manfaatnya. Dan tentu saja ini sesuai dengan tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, dan insya Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah dan berjuang di jalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat daerah sekalian, itu tadi dari Habib Bahar dan Fadli Zon. Terlihat sendiri Habib Bahar sehat walafiat. Tapi jangan lupa ya, kalau kurban itu hanya sampai hari tasyrik, tetapi kalau memang ada derma kepada pondok pesantren itu kapanpun, anytime ya. Mudah-mudahan sobat daerah sekalian dan siapapun yang mendengarkan video ini berkenan dan tergerak hatinya untuk membuat amal jariah ya. Kalau masalah waktu ya, apa? Waktu itu kalau saya dari pribadi dari zaman dulu sampai sekarang mau Idul Adha, Idul Fitri itu saya ngikut pemerintah. Oke, jadi kalau pribadi ya patokannya nanti Idul Adha yang ditetapkan pemerintah ya saudara sekalian. Kalau ini jadi termasuk pondok pesantren Tajul Alwin juga ya. Oke, itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini didengarkan oleh sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tuhan memberi kabar gembira.
Dan yang terakhir masalah takbiran ya ikhwan, ya di bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk bertakbir. Bertakbir mulai dari awal masuknya Dzulhijjah. Cuman bedanya dari awal masuk Dzulhijjah memperbanyak takbirnya kapan? Kalau ngelihat hewan sembelihan. Hewan yang sembelihan atau yang bisa disembelih kita disunahkan takbir. Ya, jadi jangan ngelihat kambing lu tiruin suara kambing juga ya kan. Nah, kita kalau ngelihat kambing, sapi masuk Dzulhijjah disunahkan untuk berapa kali takbirnya? Ada ulama yang mengatakan takbir sekali, ada ulama yang mengatakan takbirnya 3 kali. Sunnah hukumnya takbir. Ada minasyiar, minasyair, termasuk syiar. Nah, kemudian ketika takbiran ada 2 takbirnya. Ini yang bedakan Dzulhijjah dengan Idul Adha dengan Idul Fitri. Banyak yang nggak ngamalin nih. Nah, ini syiar yang banyak nggak hidup, saudara. Nah, kalau ditarim diamalin banget ini. Nah, takbir ada 2. Ada takbir mursal. Mursal itu mulai dari maghrib malam Id sampai didirikan sholat Id. Itu namanya takbir terus-terusan tuh dianjurkan. Itu baik Idul Fitri atau Idul Adha. Terus-terusan di rumah, di masjid, di jalanan, di pasar, di setiap tempat disunahkan untuk bertakbir. Disiarkan sebanyak mungkin, saudara. Seluas mungkin, sebanyak mungkin disiarkan. Itu takbir khusus Idul Adha ada tambahan. Takbir muqayyad. Khusus Idul Adha. Ini penting saya ingatkan nih. Apalagi di sini banyak yang pengurus masjid, pengurus musola, ya banyak yang punya keluarga, punya madrasah, punya pesantren. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Idul Adha, syiar hidupin. Takbirnya mulainya dari kapan? Takbir muqayyad mulainya dari subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Jadi bukan malam takbiran baru mulai dari subuh hari Arafah. Sampai kapan? Sampai ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi, dan ini yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Sampai habis asar hari tasyrik. Sampai habis asar hari tasyrik. Baik yang di masjid sholatnya atau yang sendiri-sendiri. Aten sholat sama anak bini doang. Sunnah. Kapan? Setiap habis sholat. Jadi khusus ini nih, jadi 5 hari itu dari subuh hari Arafah sampai hari ketiga tasyrik. Jadi contoh misalkan yang lebarannya hari Minggu, ya berarti dari subuh hari Sabtu di takbiran. Setiap habis sholat, nggak setiap saat, setiap habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai selesai baru Allahu Akbar, habis itu baru zikir yang lain. Setiap habis sholat, mulai subuh hari Arafah sampai habis asar hari tasyrik. Jadi kalau yang lebaran hari Minggu, mulai subuh hari Sabtu, setiap habis sholat sampai habis asar hari Rebu. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Nah, ini salah satu sunnah al-mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan, syiar yang banyak ditinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin insyaallah. Yang bisa ngamalin di masjid majelisnya ngamalin, yang nggak bisa minimal sendiri-sendiri kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita di hari-hari yang mulia ini. Amin. Allah tingkatkan derajat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Amin. Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Dan Allah kuatkan iman kita. Sehingga kita hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman, dan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Amin. Bersama Sayyidul Mu'minin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak molor sedikit, kelebihan 10 menit ini. Karena ini pembahasannya penting, saya nggak bisa potong. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.
aksi itu kayaknya